Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara, yang terhormat Bapak Profesor Riyatna selaku narasumber, yang terhormat Bapak Dr. Rudi selaku Dekan Kehutanan Universitas Sumatera Utara, Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Kabak TU, jajaran struktural di Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Kami juga menyapa Abangda Susilo Sudarman selaku Ketua Ikatan Alumni Kehutanan Universitas Sumatera Utara, abang-abang, kakak-kakak para alumni, lalu kemudian Bapak Ibu tenaga kependidikan, Bapak Ibu dosen, baik yang lama dulu mendidik kami lah secara langsung maupun yang baru, yang sekarang ini kami lihat ada 43 orang daftar. Salam kenal buat yang belum kenal. Kemudian adik-adik mahasiswa, hadirin segenap undangan yang berbahagia. Setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami juga menyampaikan selamat Natalis 22/7 angka pi untuk Fahutan Universitas Sumatera Utara dan Prodi Kehutanan di Universitas Sumatera Utara. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi pada hari ini terkait dengan jiwa konservasi. Ini merupakan kehormatan tersendiri bagi kami selaku alumni dari Kehutanan Universitas Sumatera Utara berada di dalam forum ini di acara yang sangat berbahagia ini. Izinkan kami untuk berbagi sedikit pengalaman karena terkait dengan konservasi sebetulnya sudah dikupas oleh Profesor Riyatna dan juga nanti akan dikupas juga oleh Bang Mas Rijal. Kami hanya akan bercerita tentang apa yang kami alami karena kebetulan dari alumni Kehutanan Universitas Sumatera Utara kami yang mendapatkan keberuntungan untuk bekerja langsung di bidang konservasi alam. Di undangan panitia di WA dituliskan mengapa harus konservasi. Memang ada apa kalau tidak konservasi, kemudian apakah konservasi itu anti perubahan, bagaimana peluang dan tantangan konservasi. Ini yang kami jadikan dasar untuk menyusun materi ini. Tetapi terkait dengan hal ini kami jadi ingat bahwa unik juga bahwa kehutanan di Universitas Sumatera Utara itu pada saat berdirinya di tahun 98-99 itu tidak ada jurusan konservasinya pada saat itu. Yang ada manajemen hutan dan budidaya hutan, prodi maaf. Tetapi kami sebagai angkatan pertama pada saat itu merasakan sendiri bahwa spirit konservasi itu sudah ditanamkan pada saat itu. Kalau kita telah lagi di periode-periode tahun 70-an pembangunan kehutanan kita fokusnya kepada industri kehutanan. Hingga pada saat itu sampai ke tahun 80-an kita menjadi penyumbang devisa terbesar non migas dan lain-lain. Lalu masuk diawali dari tahun 80-an sampai ke tahun 90-an, maka paradigma perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan, walaupun konsepnya berbeda dengan yang ada di regulasi sekarang, mulai berkembang. Tetapi di awal tahun 2000-an kita mulai fokus kepada isu-isu konservasi. Istilah pengawetan, perlindungan, pemanfaatan lestari itu kami dapatkan dari Bapak Ibu dosen pada saat itu. Walaupun beliau-beliau pada saat itu bukan mengajar tentang konservasi alam. Kemudian terkait dengan leveling keanekaragaman hayati, apa yang kita konservasi, memang ini akan mengacu ke 3 subjek itu, yaitu tentang ekosistem, individu, dan genetika. Nah, inilah yang kita anggap sekarang sebagai modal bangsa kita untuk menyongsong persaingan dunia ke depan. Karena ini sebetulnya anugerah Tuhan yang sudah sejak lama ada di kita, tapi memang kesadaran untuk memanfaatkan ini sebagai potensi bangsa itu baru kita dapatkan. Ya usia 20 atau 30 tahun kesadaran itu merupakan hal yang baru.
Nah, penting bahwa kesadaran ini menjadi masif untuk masa sekarang ini. Ya, negara sudah memulainya dengan membentuk Kementerian Kehutanan yang di dalamnya ada dirjen yang mengelola tentang konservasi. Kemudian juga ada kawasan-kawasan konservasi itu sendiri. Ada kesatuan kawasan pelestarian alam, kemudian kawasan suaka alam, Taman Nasional TWA, Tahura, kemudian ada Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan Taman Buru. Maaf kami sebutkan ini seperti ini, walaupun ada perdebatan bahwa Taman Buru itu masuk ke salah satu KPA atau KSA. Kami mengutip dari Bapak Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Pak Wiratno. Beliau menyatakan bahwa Indonesia akan maju karena kekayaan hayatinya, asalkan kita tahu apa yang kita punya dan mengerti bagaimana cara mengembangkannya. Negara ini dianugerahi begitu banyak kekayaan karena alamnya. Ini ada daftar-daftar yang saya rasa adik-adik mahasiswa, apalagi Bapak Ibu dosen sudah pernah membaca data-data semacam ini. Nah, ini angka-angka yang dikumpulkan oleh Dirjen KSDAI. Ditambah lagi bahwa sebagai sebuah bentang alam ada 102 pendakian gunung, 820 titik air terjun, 274 selusur gua, 1.200 panorama alam, 160 titik waduk dan danau sebetulnya yang alami. Lalu kemudian 51 titik wisata bahari itu yang dimiliki oleh negara kita. Ini memang menjadi isu bahwa ini belum menjadi ekonomi utama di negara kita, bahkan di tempat-tempat titik ini berada. Kita berusaha terus untuk mengelola itu. Inilah ruang lingkup pengelolaan konservasi di kita, selain dengan isu-isu akarnya, isu-isu tambahannya ya terkait dengan peredaran satwa, populasi, fragmentasi, dan lain-lain. Konservasi wajib masuk di dalam birokrasi karena amanah Undang-Undang pasal 33 itu, sehingga itu harus diurus oleh negara memang. Tetapi challenge-nya bahwa birokrasi ini, nah itu yang bagian paling bawah itu kalau dilihat dari definisinya adalah pengaturan lewat meja. Biro itu meja atau kantor, kratos atau krasi itu adalah pengaturan pemerintahan, atau ada juga yang mendefinisikan political power. Maka karakternya ada beberapa itu yang seperti apa ya, kalau dunia sekarang itu out of date katanya gitu, rule based. Ya memang dalam birokrasi harus rule based, rule driven. Nah ini seringkali bertentangan dengan science based, kemudian evidence based yang bisa dicapai dalam waktu dekat, atau misalnya setelah pengkajian panjang maka ilmu membuktikan sesuatu hal. Nah pengubahan aturan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Seperti misalnya sekarang Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dari tahun 90 sampai sekarang sudah usia 31 tahun, sudah tidak relevan lagi beberapa hal. Misalnya tentang penegakan hukumnya, pengenaan denda, dan lain-lain. Tapi membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah itu. Sementara di dalam birokrasi, pekerjaan itu harus berdasarkan aturan-aturan tersebut. Kemudian zeklik, ya, kemudian formal, hierarki, otoritri, kemudian ada permasalahan tentang fleksibilitas, tarik ulur, kelenturan dalam menyikapi suatu permasalahan. Karakter-karakter ini bukan saya pilihkan dari kata-kata negatif, bukan. Di dalam definisi birokrasi ini merupakan kata-kata yang netral semuanya, tapi yang kita pilihkan yang menjadi challenge kalau terkait dengan pembangunan konservasi alam. Di Sumatera Utara ya, kita bekerja di gugusan Bukit Barisan, karena memang hutan-hutan kita yang tersisa itu ada di barisan itu yang kita sebut sebagai koridor Sumatera. Dulu dipopulerkan oleh CI, timnya Pak Yatna juga. Kemudian yang tersisa di sela-sela perkebunan pantai timur seperti Taman Nasional Waikambas, kemudian Sembilang, Berbak, lalu Tesonilo, dan lain-lain. Nah untuk Sumatera Utara sendiri ada 3 dari satwa penting nasional yang kita punya. Di Sumatera ini ada 4. Ada badak, orangutan, gajah, harimau. Nah di Sumatera Utara alhamdulillah kita itu punya orangutan, harimau, dan gajah, walaupun kondisi gajahnya memprihatinkan untuk gajah di alam liar, yaitu di perbatasan Riau dan perbatasan Aceh.
Aceh yang masih punya 4-4. Kemudian kondisi konservasi badak sendiri bukan upayanya yang memprihatinkan, tetapi memang kondisi habitatnya dan juga karakter dari spesies ini yang susah berkembang biak. Sebagai mamalia besar punya kekhususan sendiri, sehingga untuk menjaganya membutuhkan ekstra effort untuk bisa tetap lestari. Di tahun-tahun kehidupan kita ini ya, misalnya kayak 2 atau 3 tahun yang lalu, artinya adik-adik mahasiswa pun mengalami kepunahan spesies-spesies tertentu yang kita baca di media, badak hitam atau badak putih itu yang kemarin yang sampai dijagain, dan badak terakhir itu sudah punah. Jangan-jangan kita akan menyaksikan kepunahan seperti itu juga di Indonesia, seperti badak Kalimantan yang katanya hanya tinggal 4 atau 5 individu lagi yang tersisa, yaitu badak Sumatera yang hidup di Kalimantan. Nah, untuk di Sumatera Utara, alhamdulillah nenek moyang kita dengan menjaga hutannya, pembangunan perkebunan yang masif sejak tahun 1930-an dan pembangunan pasca kemerdekaan masih bisa mempertahankan 3 satwa penting ini. Nah, inilah yang menjadi kekayaan di Sumatera Utara. Nah, khusus untuk kita di Pahutan USU, saya rasa ini yang menjadi amanah, bukan yang jadi amanah fardu ain, bukan fardu kifayah untuk kita tangani. Nah, kerja konservasi tidak bisa selesai sendiri dan tidak bisa diselesaikan sendirian. Inilah keyakinan yang kami dapatkan setelah sekitar 16 tahun bekerja di bidang konservasi sumber daya alam hayati, bahwa kerja konservasi itu tidak bisa dibiarkan, harus dilakukan, tidak bisa selesai sendiri, dan juga pada saat menyelesaikannya harus bersama-sama dengan segenap stakeholder. Beranjak dari sana ada 3 prinsip yang kami dapatkan dari Pak Wahyudi Wardoyo. Nah, ini beliau ini begawatnya untuk konservasi alam, mantan sekjen Departemen Kehutanan. Untuk bekerja bersama-sama kita harus punya mutual trust, yaitu saling percaya dulu antar stakeholder. Ada kelompok pemerintah, ada kelompok non pemerintah, ada kelompok penegak hukum, ada peneliti, ada universitas, ada mahasiswa, ada kelompok-kelompok pecinta alam. Lalu kemudian ada khalayak umum, harus saling percaya dulu. Baru kemudian akan timbul saling hormat menghormati apa yang dilakukan oleh pihak lain, tidak saling menyalahkan tetapi untuk saling melengkapi. Dari situ baru nanti akan muncul mutual benefit atau keuntungan bersama untuk pekerjaan konservasi. Nah, dari Pak Wiratno lagi kita mendapatkan konsep ini, konservasi lintas batas. Bagaimana konservasi ini menjadi agenda bersama, saling menguatkan bukan saling melemahkan. Ciri-cirinya itu multi stakeholder. Itu tadi, bahwa tidak bisa diselesaikan sendirian. Multidisipliner. Jadi seperti misalnya ilmu kesehatan masyarakat ini terkait dengan konservasi, bisa berperan dengan konservasi, bahkan bisa menjadi ujung tombak konservasi gitu. Bagaimana misalnya pengendalian pengendalian penyakit dengan pendekatan biologis yang sumber-sumbernya itu ada di kawasan-kawasan konservasi kita sebagai hutan-hutan alam yang masih virgin, yang belum selesai kita eksplor isinya. Para pedagang juga bisa menjadi pemain konservasi. Jadi yang mau kami tekankan di sini bahwa tidak harus menjadi pegawai Taman Nasional untuk mengemban jiwa konservasi ini. Tapi dimanapun kita berada, kita bisa menjadi ujung tombak perjuangan konservasi. Kemudian multi level leadership. Leadership bukan tentang SK, bukan tentang jabatan, bukan tentang nyuruh-nyuruh, bukan tentang memerintah, tapi leadership itu tentang mempengaruhi orang lain. Itu yang kita yakini. Sehingga multi level leadership itu memang harus ada, harus muncul. Bagaimana di setiap lapisan bisa mempengaruhi rekan kerja, baik atasan maupun bawahannya, untuk sebuah tujuan. Nah, kalau kita berbicara tentang konservasi, tujuan konservasi itu. Baru kemudian pengembangan terus-menerus berbasis ilmu dan juga local wisdom. Kemudian mentorship at field level. Nah, ini juga kita temukan memang dari atas sampai bawah ini harus tersambung. Maka dengan pola-pola mentorship akan bisa tersambung kebijakan ataupun arahan ataupun tujuan pembangunan konservasi mulai dari level atas sampai ke level lapangan.
Ini kami dapatkan dari Pak Frans Sugiarta dari UID, United University, karakter abad 21, ex-VUCA. Ex itu ekstrim, VUCA itu singkatan dari apa yang menjadi ciri kita saat ini di abad 21. Volatility atau ketidakstabilan, bagaimana ini dipengaruhi oleh kutub-kutub politik dunia, geopolitik, kemudian perubahan ekonomi dunia gitu ya. Lalu kemudian perkembangan teknologi yang masif dan lain-lain. Inilah menjadi ciri. Kalau kita perhatikan perubahan revolusi industri dari yang dulu mesin uap, kemudian penggunaan komputer, kemudian saya lupa stepnya itu, tapi saat revolusi industri 1, 2 itu 100 tahun berubahnya, kedua, ketiga itu 100 tahun penggunaan komputer, kemudian penggunaan internet itu lebih pendek, 30 atau 40-an tahun. Tetapi dari revolusi industri 4 ke revolusi industri 5 yang kemarin disampaikan oleh yang digagas oleh Shinzo Abe di Jepang tahun 2018, bagaimana kemajuan teknologi itu harus manusiawi, ya itulah yang jadi karakter di 5.0, memperlihatkan ketidakstabilan itu. Jangan-jangan nanti revolusi industri 6 itu tercapai hanya dalam waktu 10 atau 15 tahun dari 2018. Kemudian ketidakpastian, Pak Frans mencontohkan kondisi COVID-19 ini yang menjadi contoh. Bagaimana banyak ketidakpastian karena pandemi yang tidak kita duga. Kemudian ada kerumitan dalam penggunaan teknologi dan cara interaksi, ada WFH, WFO, untuk terbang harus ada antigen dan lain-lain. Itu contoh-contoh. Tapi itu adalah untuk masa-masa 2-3 bulan ini akan ada kerumitan yang lain yang muncul, karena ini memang sudah karakter di abad sekarang, ambiguity atau kerancuan. Nah, ini juga karena arus informasi, kemudian ada hyperconnectivity, bagaimana ketergantungan kita terhadap gadget, ketergantungan kita terhadap sistem, ketergantungan kita terhadap orang lain. Ini adalah cirinya. Untuk menghadapinya juga dengan VUCA, yaitu dengan visi. Yang pertama visi, sehingga setiap orang, setiap organisasi harus mempunyai visi yang jelas, arah yang jelas. Nah, kalau kita jadikan konservasi sebagai visi kita, itu harus jelas. Kemudian pemahaman yang benar, sehingga segala sesuatu yang menjadi visi kita, misi kita untuk bekerja, harus kita pahami dengan benar aspek-aspeknya. Terkait dengan konservasi, kita harus paham konsep-konsep dasarnya itu. Kemudian kejelasan, clarity pada saat berkomunikasi, menyampaikan ide dan lain-lain. Kemudian hadir utuh, sadar penuh. Nah, ini yang dibutuhkan di dunia yang rumit, penuh kerancuan dan ketidakpastian ini. Hadir utuh, sadar penuh untuk setiap upaya yang kita lakukan. Kemudian pendekatan yang menyeluruh atau pendekatan yang utuh, sistematika. Itu ya sebetulnya bagaimana kita mau menanamkan jiwa konservasi, kita kaitkan dengan tantangan di abad 21 ini. Nah, kita sendiri yang pilih tema yang kita minati, tapi dengan visi, pemahaman, kejelasan, hadir utuh, kemudian pendekatan yang menyeluruh. Starting pointnya ini kami mengikut Pak Prabowo ya, kalau nggak salah, sama Ustadz Arifin Ilham dulu kalau nggak salah. Dimulai dari diri kita, kemudian dimulai saat ini, dan dimulai sekarang juga, dimulai di tempat ini. Itu yang bisa kami sampaikan di forum yang terhormat ini. Sekali lagi kami sampaikan selamat Bis Natalis untuk kita semua, Kehutanan USU, 22 tahun untuk Prodi, 7 tahun untuk Fakultas Kehutanan. Ini gambar The President, salah satu pohon tertinggi di dunia. Itu ada orang itu yang titik bawah kecil itu, kemudian yang di atas. Nah, inilah sebetulnya dulu mungkin ini merupakan bagian dari hutan industri, tetapi ada yang dikonservasi hingga sekarang menjadi seperti ini. Kita membayangkan sebetulnya konservasi yang berhasil itu akan menciptakan raksasa-raksasa yang bisa menopang kehidupan banyak makhluk hidup ya, seperti The President. Memang kalah dengan Hyperion dan Centurion, tetapi dia salah satu pohon terbesar di dunia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian materi dari kami. Mohon maaf karena harus menyampaikan dengan cara rekaman seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.